Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6. Kami di sini akan menjelaskan materi tentang bukti-bukti evolusi. Sebelumnya, di sini kami beranggotakan saya sendiri, Rani Tifa Batari dengan NPM 2013-024041. Nama saya Adelia Safitri dengan NPM 20130244047. Nama saya Aisyah Anggraini, NPM 2013-024015. Kami di sini akan menjelaskan bukti-bukti evolusi mengenai yang pertama, batasan spesies dalam evolusi, yang kedua, pengelompokan spesies, yang ketiga, evolutionary significant unit atau ESU. Di sini saya akan menjelaskan mengenai batasan spesies dalam evolusi. Evolusi melalui seleksi alam adalah proses yang terjadi secara terus-menerus di dunia nyata. Selain itu, batasan spesies dalam evolusi terobservasi dari kejadian-kejadian pemisahan spesies menjadi spesies yang baru. Spesies yang berkerabat dekat akan memiliki fraksi urutan identik dan substansi bersama yang lebih besar dibandingkan dengan spesies yang berkerabat jauh. Pada tingkat spesies, batasan yang jelas akan menghasilkan kunci yang berguna, deskripsi dan diagnosa yang terperinci dengan baik. Batasan ini dibangun dari kombinasi karakter kritis berdasarkan perbandingan karakter yang ada. Untuk menghasilkan batasan yang baik, perlu pengerjaan secara menyeluruh dan berhati-hati, sehingga seluruh rentang variasi karakternya dapat tercadera dengan baik. Dalam hal ini, pembatasan spesies adalah batu dasar dalam menentukan mutu dan ketepatan suatu kategori di atasnya. Pembatasan spesies ditunjukkan untuk menyediakan suatu kerangka kerja taksonomi yang sangat penting guna untuk memahami keanekaragaman hayati. Ada 3 elemen penting yang menjadi pijakan dalam membuat keputusan pembatasan spesies, yaitu yang pertama, adanya kepaduan atau kohesi reproduksi yang menyediakan suatu dasar konseptual yang mencakup jantan betina dari populasi dan spesies yang sama. Yang kedua, harus mempunyai nilai diagnosis sehingga populasi-populasi atau grup dapat dibedakan satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, harus mempunyai beberapa kriteria untuk meranking populasi ini pada tingkat spesies. Pembuatan batasan takson yang jelas menjadi sangat penting karena kita berhadapan dengan flora yang memiliki keanekaragaman tinggi dan variasi yang sangat besar. Tidak saja pada jumlah jenis, tapi juga keadaan alam dan iklim yang ikut mempengaruhi munculnya variasi karakter tumbuhan tersebut, seperti halnya di daerah tropis. Saya akan menjelaskan materi mengenai pengelompokan spesies. Spesies dapat dikelompokkan dalam beberapa kategori. Yang pertama yaitu spesies tipologi. Nah, spesies tipologi ini merupakan sekelompok organisme yang dimana individunya adalah anggota spesies jika mereka memiliki sifat tertentu yang memadai. Contohnya, suatu organisme memiliki ekor panjang atau ekor pendek. Nah, yang kedua, spesies morfologi. Spesies ini dikelompokkan karena memiliki morfologi yang berbeda dengan populasi lainnya. Contohnya, kita bisa membedakan ayam dan bebek karena bebek memiliki paruh yang berbeda dengan ayam. Bebek juga memiliki selaput di kakinya. Yang ketiga, spesies biologi atau isolasi. Nah, kelompok spesies ini merupakan populasi yang secara aktual atau berpotensi untuk saling kawin. Nah, yang keempat yaitu spesies reproduksi. Spesies ini merupakan 2 organisme yang dapat bereproduksi secara alamiah dan menghasilkan anak yang fertil yaitu jantan dan betina. Namun, jika spesies yang menghasilkan keturunan yang hibrid, maka tidak dianggap sebagai spesies yang sama. Nah, yang kelima yaitu spesies pengenalan. Konsep ini
Konsep spesies pengenalan ini juga disebut sebagai recognition yang diperkenalkan oleh Hugh Patterson yang merupakan kelompok spesies berdasarkan sistem reproduksi yang sama masuk perilaku kawinnya. Yang keenam yaitu spesies pengenalan kawin. Spesies pengenalan kawin ini merupakan sekelompok organisme yang diketahui mengenal satu sama lain sebagai pasangan kawin yang potensial. Berbeda dengan konsep isolasi, konsep spesies ini khusus pada isolasi reproduktif pra-perkawinan. Yang ketujuh, spesies evolusi Darwinisme. Nah, spesies evolusi Darwinisme ini merupakan sekelompok organisme yang berbagi moyang atau memiliki silsilah yang dipertahankan integritasnya terhadap silsilah lain dalam suatu waktu dan ruang. Yang kedelapan, spesies filogenetik. Kelompok spesies ini hampir sama dengan spesies evolusi Darwinisme sebelumnya yang memiliki moyang yang sama. Namun, spesies ini memiliki perbedaan, yaitu induk akan punah secara taksonomis ketika spesies baru telah terbentuk. Nah, yang kesembilan yaitu spesies ekologi yang merupakan suatu kumpulan organisme yang teradaptasikan terhadap sesuatu sehingga sumber daya tertentu yang disebut niche di lingkungannya. Nah, yang ke-10 spesies genetik. Kelompok spesies ini didasarkan pada kemiripan DNA dari suatu individu atau populasinya. Nah, yang ke-11 yaitu spesies fenetik. Berbeda dengan spesies genetik, spesies fenetik ini didasarkan pada kemiripan atau kesamaan sifat dan karakteristik suatu individu dalam populasi. Yang ke-12 mikrospesies. Kelompok spesies ini bereproduksi tanpa melibatkan pembelahan meiosis atau fertilisasi, sehingga tiap generasinya genetik akan identik atau mirip dengan generasi-generasi sebelumnya. Nah, yang terakhir atau yang ke-13 yaitu spesies kohesi. Spesies kohesi ini memiliki kohesi sebagai dasar penyatuan spesiesnya, dengan masing-masing spesies ditentukan oleh kompleks gennya yang terpadu dan kumpulan adaptasinya. Spesies ini berfokus pada mekanisme evolusi yang mempertahankan spesiesnya sebagai bentuk fenotip tersendiri. Nah, di sini saya akan membahas mengenai evolutionarily significant unit atau yang biasa disebut dengan satuan evolusi yang signifikan dalam bahasa Indonesia. Lantas, apa sih evolutionarily significant units itu? Simak penjelasan berikut ini ya. Jadi yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian dari unit evolusi yang signifikan atau evolutionarily significant unit merupakan sekumpulan organisme yang dianggap berbeda untuk tujuan konservasi. Nah, dari ESU ini memiliki sejarah. Nah, sejarahnya itu yaitu sejarah dari ESU atau Evolutionarily Significant Unit pertama kali dikonseptualisasikan oleh ilmuwan kita yaitu Ryder pada tahun 1986. Nah, pada tahun itu, Ryder menawarkan beberapa jawaban atas perdebatan-perdebatan yang ada mengenai spesies. Nah, beberapa definisi setelah diusulkannya untuk ESU, tetapi definisi tersebut itu tetap mengacu pada unit-unit yang memiliki perbedaan dan dapat diukur atau dievaluasikan dengan menempatkan penekanan diferensial pada peran kekuatan evolusioner pada skala temporal yang bervariasi. Nah, maka demikian itu, ESU mungkin sepenuhnya identik dengan spesies atau spesies dapat terdiri dari beberapa ESU. Sehingga di sisi lain, ESU mungkin terdiri dari beberapa populasi yang tunggal atau ganda dengan bertukar tingkat aliran gen seperti metapopulasi mengenai spesies makulina dan makulina pemberontak yang pemisahannya menjadi spesies terpisah dan telah diterima oleh banyak penulis, terutama berdasarkan kriteria ekologi, tetapi dari perdebatan itu belum sepenuhnya didukung oleh analisis molekuler.
Sehingga seiring dengan berjalannya waktu, evolutionarily significant unit ini dapat kita simpulkan, dapat kita definisikan yaitu dengan pengertian bahwasannya sekumpulan dari berbagai organisme untuk kepentingan konservasi. Nah, evolutionarily significant unit ini apabila digunakan untuk vertebrata, maka hanya memakai konsep spesies biologi atau yang biasa dengan disingkat BSC. Sedangkan apabila ada tujuan lain, maka yang digunakan adalah konsep spesies filogenik atau PSC. Nah, dari BSC dan PSC ini memiliki perbedaan. Nah, perbedaannya antara lain yaitu pada BSC mendefinisikan spesies dalam manifestasi sejarah evolusi, sedangkan pada PSC mendefinisikan spesies sebagai manifestasi dari potensi evolusi. Dari perbedaan keduanya tadi dapat kita jadikan pedoman yaitu pada PSC spesies PSC itu sudah muncul sejak saat silsilah evolusi telah memisah sempurna. Sedangkan pada spesies BSC, spesies yang baru muncul ketika spesies tersebut benar-benar telah memisah dengan sempurna. Baiklah, mungkin itu saja pemaparan singkat. Apabila terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.